Pemirsa, anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan terlibat kejar-kejaran dengan bus yang diduga membawa narkoba jenis sabu di Jalan Tol Trans Sumatera. Petugas berhasil menangkap dua wanita yang diduga pelaku pengedar dengan barang bukti 10 kg sabu. Aksi kejar-kejaran terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera saat jajaran Satres Narkoba Polres Lampung Selatan memburu terduga pengedar sabu yang menumpang bus antar lintas Sumatera. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju bus yang tak mau menepi. Setelah berhasil memaksa bus berhenti, petugas menggeledah bus dan penumpang beserta barang bawaan mereka. Hasilnya petugas menyita 10 paket besar berisikan narkotika jenis sabu. Selain menyita barang bukti sabu, petugas juga menangkap 2 perempuan yang berperan sebagai kurir sabu. Kita ketahui bahwa ada barang narkotika tersebut yang sedang perjalanan menuju Bakau. Akhirnya kita lakukan penyergapan terhadap kendaraan tersebut di tol, dan kita dapatkan di tol Bakauheni kilometer 9. Akhirnya kita temukan bis ALS tersebut, kita hentikan, kita lakukan pemeriksaan, dan memang ditemukan adanya 2 koper berisi 10 bungkus narkotika jenis sabu. Barang bukti sabu dan kedua pelaku dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga pelaku merupakan anggota jaringan besar sabu lintas pulau. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fustiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku 2 kasus pembunuhan yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Motif pembunuhan masih didalami, namun dugaan sementara pelaku ingin menguasai harta korban. Misteri kematian 2 wanita di Kulon Progo, Yogyakarta dalam waktu berbeda akhirnya terungkap. Pelaku merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial NAF yang ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Meruno, Karangsari, Kulon Progo. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan pemerasan. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menghabisi nyawa 2 korbannya. Namun diketahui, usai melakukan pembunuhan, pelaku mengambil harta milik korban. Masih dalam pendalaman, ya, motifnya masih dalam pendalaman. Tapi yang jelas, pelaku ini mengambil barang-barang milik dari korban, sepeda motor, dompet, perhiasan, handphone. Itu barang yang jelas-jelas diambil oleh pelaku. Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sebelumnya, warga Kulon Progo, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan jasad 2 wanita di 2 lokasi berbeda. Penemuan ini hanya berselang 2 pekan. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad Takdir Sunariati di kantor dermaga wisata Pantai Gelagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Kedatangan jenazah ke rumah duka disambut isak tangis keluarga. Wanita 21 tahun ini tewas dibunuh oleh pria yang dikenal dekat dengannya berinisial NAF. Pelaku bahkan sudah dikenal baik oleh keluarga korban. Keluarga tak percaya pelaku yang sudah dianggap seperti saudara sendiri ini tega membunuh Takdir. Untuk itu, keluarga berharap NAF mendapat hukuman yang setimpal. Kami sekeluarga karena merasakannya kehilangan yang sangat dalam, sakit hati juga kan dengan meninggal secara seperti itu, ya kami berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya
syukur-syukur bisa dihukum mati. Harapan kami hukum mati. Soalnya kami kehilangan nyawa, harus bayar nyawa gitu. Sementara itu, 2 pekan sebelumnya, NAF juga membunuh seorang wanita, Desi Sridiantari, warga Gadingan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Jasad korban ditemukan di depan Wisma Sermo, kawasan Pengasih. Pelaku tega menghabisi nyawa Desi dengan cara meracuni korban. Selain itu, pelaku juga menganiaya korban hingga meninggal dunia. Dari kedua aksi pembunuhan yang dilakukannya, pelaku merampas barang berharga milik korban, antara lain sepeda motor, ponsel, dan uang tunai. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Ibtu Inenga Jeffrey Prana, Kasubag Humas Polres Kulon Progo. Selamat sore Pak Jeffrey. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Jeffrey, seperti apa perkembangan penyelidikan dan juga kronologi kejadian ini, Pak? Ya, untuk perkembangan kronologi ini memang kami sudah didapat beberapa informasi, termasuk untuk barang bukti dari BSD dan barang bukti dari TS. Untuk barang bukti sendiri dari DSD, memang belum kita temukan, namun ada sekarang ditemukannya sebuah anting yang sudah dijual di daerah Jawa Tengah, dan kita sudah mengantongi pembelinya. Untuk barang-barang lainnya belum kita temukan. Baik, Pak Jeffrey, apakah sudah diketahui apa sebenarnya motif pelaku melakukan 2 pembunuhan ini? Untuk motifnya tersendiri masih dalam lidik, masih kita dalami. Namun memang kalau kita lihat untuk pelaku ingin menguasai barang milik korban. Di mana lokasi dari pelaku ini, Pak, saat ini, menurut informasi yang didapat? Gimana, Mbak? Bisa diulang? Lokasi dari pelaku saat ini? Lokasi untuk sudah diamankan di Polres. Baik, dan pidana yang disangkakan, Pak? Ya, untuk sementara dengan persangkaan pasal 338 dan 365 dengan ancaman 15 tahun. Namun apabila ada unsur perencanaan terpenuhi, akan ditetapkan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Pak Jeffrey, salah satu keluarga korban mengatakan pelaku ini sebenarnya mengenal dekat korban dan keluarganya. Untuk korban lainnya, apakah juga dikenal oleh pelaku sebelumnya? Kedua korban dikenal baik oleh keluarga korban atau korban sendiri. Namun yang paling dikenal baik memang dari korban inisial TS. Pelaku sudah diamankan, tidak adakah alasan atau perasaan menyesal, Pak, dari pelaku, Pak? Untuk itu masih kita dalami lagi. Seperti apa sebenarnya hubungan pelaku dengan kedua korban dan masing-masing keluarganya? Kalau untuk hubungan sebenarnya lebih ke teman main, karena tersangka NAF sendiri sering berkunjung ke rumah korban. Adakah saksi-saksi lain, Pak, yang diselidiki atas kasus ini? Untuk saksi kita lebih ke keluarga. Apakah belum ada pengakuan, Pak, dari pelaku mengapa ia nekat melakukan pembunuhan ini? Untuk saat ini belum ada, Pak. Masih kita selidiki lagi. Karena memang kita temukan tersangka juga ada beberapa keterlibatan kasus lainnya. Apa keseharian dari pelaku, Pak? Lebih bermain saja, Mbak. Untuk pekerjaan belum ada. Tidak ada pekerjaan? Tidak ada pekerjaan. Baik. Keluarganya seperti apa, Pak? Keluarga dari pelaku ini? Untuk keluarga juga di sini untuk orang tua sudah tidak ada, Pak. Untuk pelaku memang tinggal sendiri. Pak Jeffrey, tadi Anda sebutkan pelaku pernah terlibat kasus sebelumnya, artinya ini merupakan residivis. Kasus-kasus apa yang pernah terlibat pelaku sebelumnya? Ya, benar, Pak. Untuk pelaku residivis di tahun 2018 memang ada tindakan perkara pemerasan dan pencurian buruh. Hanya satu kasus ini saja, Pak, atau ada kasus lainnya juga? Hanya satu kasus itu saja, Mbak. Untuk residivis ini apakah akan memperberat hukuman yang diberikan untuk pelaku, Pak? Itu masih dalam lidik, Pak. Nanti kita cari tahu untuk keterlibatan kasus lainnya.
Sejauh ini apakah ada tanda-tanda atau bukti yang mengarah bahwa pelaku merencanakan aksinya? Untuk tanda-tanda kita berdasarkan keterangan pelaku, cara meracuni dengan minuman soda dan obat sakit kepala. Artinya ada persiapan sebelumnya, mempersiapkan obat dan minuman yang akan diberikan kepada korban. Keterangan dari pelaku membeli spontan, Mbak, langsung saat kencan pergi ke warung dan beli minuman. Dengan bukti-bukti ataupun keterangan yang sudah didapatkan, menunggu apa lagi Pak untuk menghukum pelaku Pak? Yang pertama memang kita masih dalam lidik, masih dalam pencarian dan didalami dan menunggu informasi atau ada keterangan lain dari para saksi sama keterlibatan kasus lainnya atau ada atau masih. Ya, Pak Jeffrey, keluarga korban tentunya sangat berduka dan menyatakan berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan kalau bisa diberikan hukuman mati. Seperti apa ancaman hukuman bagi pelaku sebenarnya? Ya Pak, ya sesuai yang tadi saya katakan, untuk sementara ini memang dari data atau bukti kita sangkakan 338 tentang pembunuhan dan 365 atau pencurian. Itu memang ancaman 15 tahun, Pak. Namun apabila ada unsur perencanaan tentang pembunuhan berencana, kita bisa tetapkan 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Baik, kami akan tunggu tentunya perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Ibtu Inengah Jeffrey, Kasubag Humas Polres Kulon Progo sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, sebelumnya pada 25 Februari lalu, warga Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor digemparkan dengan penemuan jasad wanita dalam plastik yang diketahui bernama Diska Putri. Lalu pada 10 Maret lalu, giliran warga di kawasan Mega Mendung, Kabupaten Bogor yang dikejutkan dengan jasad wanita tergeletak di kebun kosong. Warga Cilebut Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat geger dengan penemuan jasad perempuan dalam plastik tergeletak di depan gerbang toko bahan bangunan. Tidak hanya terbungkus plastik, kaki korban juga dalam kondisi terikat. Dari hasil identifikasi, ditemukan kartu tanda penduduk atas nama Diska Putri, usia 18 tahun, warga Ciaruten, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, yang berstatus mahasiswi. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, Diska Putri diketahui pamit untuk pergi mengerjakan tugas di rental komputer. Namun hingga tengah malam, Diska tidak kunjung pulang, hingga akhirnya dilaporkan jasadnya ditemukan dalam plastik. Jenazah Diska Putri kemudian dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka di Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 2 pekan setelah penemuan jasad dalam plastik, warga di kawasan perkebunan Mega Mendung, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan sesosok jasad wanita tergeletak di rumput. Korban bernama Elis Lisnawati yang masih mengenakan pakaian dan membawa tas ini ditemukan oleh pencari rumput serta ojek yang melintas di lokasi. Menurut keluarga, wanita 25 tahun ini awalnya pamit untuk pergi menghadiri undangan seorang teman. Namun hingga malam, Elis tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Keluarga baru mengetahui kabar duka ini setelah video penemuan jasad wanita di kawasan Puncak viral di media sosial. Menurut teman dekatnya, almarhum merupakan orang yang mudah bergaul serta memiliki banyak teman. Tim Gegana Mabes Polri masih menyelidiki temuan benda mencurigakan yang diduga mirip peluru dan magazin di Depok, Jawa Barat. Pada benda tersebut terdapat tulisan nama Munarman dan FPI. Warga Jalan Grogol Raya, Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan benda mencurigakan. Benda ditemukan di dekat sebuah warung Minggu malam tadi. Pada bungkus benda ini didapat tulisan FPI Munarman. Tim Gegana Mabes Polri langsung terjun ke lokasi untuk mengamankan dan meneliti benda ini. Benda berbalut bungkus plastik hitam ini diduga mirip peluru dan magazin. 8 tadi, 8 lewat sedikit, ditemukan barang mencurigakan persis di belakang warung. Kemudian pemilik warung sempat memindahkan barang tersebut kira-kira 5 meter ke belakang warung. Kemudian melapor ke Polsek koordinasi, tadi saya koordinasi dengan Polda, kemudian sudah
tim Gegana sudah mengecek barang yang mencurigakan. Isinya apa, Pak? Isinya masih diteliti oleh Gegana. Ya. Benda ini kemudian dibawa tim Gegana untuk diselidiki. Sementara itu, petugas terus berjaga di area penemuan benda. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebelumnya, Rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di Cimanggis, Depok, Jawa Barat juga diteror orang tak dikenal. Namun hingga kini kasus tersebut belum diungkap polisi. Rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di Harjamukti, Cimanggis, Jawa Barat dilempar orang tak dikenal. Sebelum melempar, 4 orang yang berboncengan melewati rumah Slamet Ma'arif dan kemudian memutar balik. Usai putar balik, salah satu pelaku melempar batu ke arah rumah Slamet Ma'arif. Akibatnya salah satu jendela rumah Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 ini pecah berantakan. Peristiwa pelemparan terjadi dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Usai melapor, barang bukti batu yang ditemukan dibawa polisi. Teror pelemparan oleh orang tak dikenal sudah terjadi kali ketiga. Satu batak konblok itu satu, dan itu 0159. Tapi batu itu nggak masuk ke dalam ya, Pak? Enggak, jatuh sini kan ada teralis ya, jatuh sini. Dan nggak sekeras yang pertama dulu. Karena motornya sambil jalan sambil lempar. Hingga kini pihak kepolisian belum mengungkap kasus ini dan belum menangkap pelakunya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tim Densus 88 anti teror dalami keterlibatan kantor event organizer di Yogyakarta terkait penangkapan sejumlah terduga teroris. Kami kembali usai jeda berikut ini.